Yes. Itu dia sentimen-sentimen hari ini. Sebutin dong satu sentimennya apa? Sentimennya, mendingan tanya langsung Mbak Sheryl. There she is, Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Investasiku. Halo Mas dan Mbak. Halo Mbak Sheryl, ini udah tanggal 16 masih kerja? Belum cuti? Iya, senasib kita kan. Tuh kan, pas banget ada Mbak Sheryl. Karena kalau misalkan gue yang ngomongin nanti Anabel. Oh iya, ya kan? jadinya analisis ibu. Jadi mendingan mumpung ada Mbak Sherylnya di sini kita langsung nanya langsung gitu loh, ya kan. Takut gue nanti di screen record sama netizen terus bilang, wah bicara tidak baik-baik Anda ya. Mbak Sheryl, ini hari ini IHSG bisa kita lihat di sini didominasi sama warna merah, alias seharian berada di zona merah. Apa yang sedang terjadi Mbak Sheryl? Oke, nah kalau kita lihat bursa global di penutupan pekan lalu hari Jumat ya, mayoritas bursa saham global tuh dari Amerika, Eropa, Asia apalagi itu rata-rata di zona merah juga. Bahkan sampai di sore hari ini bursa regional Asia itu masih juga lanjut koreksi. Meskipun ya IHSG dengan pelemahannya 1% lebih, ini termasuk juga yang paling besar di antara Asia gitu. Tapi tetap kita nggak sendirian. Nggak sendirian, ramai-ramai. Hanya itu ada lagunya tahu Mbak? Apa tuh? Kamu nggak sendirian. Oh iya. Ya kan, Cut? Kamu tidak sendiri. Baru nyitain lo ya. Oke. Berarti yang lain juga ikut merah ternyata. Betul. Kenapa ini pada merah-merah kalau gitu? Oke. Kalau dari global ya, kita lihat ini kan menjelang FOMC meeting the Fed, menjelang keputusan berbagai bank sentral di berbagai belahan dunia, dari Eropa, Jepang, termasuk Indonesia juga ada rapat Dewan Gubernur di pekan ini, tepatnya di besok hari Selasa sama hari Rabu. Berarti duluan rilis BI ya daripada FOMC ya? Betul. Terkait soal ya apakah suku bunga ini akan dipangkas di Indonesia atau tidak gitu. Kalau The Fed 97% probabilitasnya akan dipangkas di hari Kamis subuh ini. 25 BPS. 25 basis poin. Kalau di Indonesia, kalau kita lihat survei konsensus Bloomberg ya, ini masih pro dan kontra di antara para analis gitu. Antara tahan dan turun. Iya, betul. Tapi kalau dari statement-statementnya Bank Indonesia ya, apalagi kondisi deflasi sudah 5 bulan berturut-turut, kita lebih setuju sama yang melihat potensi penurunan 25 basis poin di BI besok, RDG BI besok. Apalagi hari ini juga pemerintah akhirnya sudah menegaskan soal kebijakan PPN yang naik dari 11 ke 12% tuh akhirnya jadi di tanggal 1 Januari nanti. Ya meskipun pemerintah juga untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat ya, cita-citanya seperti itu. Kita lihat pemerintah memberikan sepaket ya stimulus ekonomi, meskipun kita lihat ini lebih condong membantu masyarakat menengah ke bawah. Tapi untuk menengah ke atas tetap saja ya bisa jadi tertekan konsumsinya kayak gitu dengan kenaikan pajak barang mewah dan PPN tersebut kayak gitu. Mereka duitnya banyak Mbak, tapi maksudnya apakah cukup berpengaruh ketika ada PPNBM, bukan PPNBM sih, nggak tahu ini nanti juga kita akan bahas, apakah PPN yang katanya 12% ini hanya akan menyasar barang mewah sama dengan PPNBM, kan yang kita tahu PPN dan PPNBM kan beda ya. Kita lihat ini udah rilis ya daftarnya apa aja gitu ya. Nah kalau secara bantuannya nih, stimulus ekonominya untuk masyarakat ke bawah, kita lihat tuh bantuan pemerintah lebih ke bantuan kayak semacam sembako ya, barang kebutuhan pokok dan barang penting, Bapokting pemerintah singkat nih. Contohnya dikasih nih bagi-bagi minyak goreng minyak kita, tepung terigu, gula industri, pakan dan beras, lalu diskon biaya listrik rumah tangga, tapi yang dapat tuh listriknya 2.200 ke bawah. Kayak dicek ke rumah masing-masing. Dan kita juga lihat pembagian Bapoktingnya itu enggak seluruh rakyat Indonesia dapat semua, tapi tergolong hanya sekian belas ribu
keluarga ya yang dapat. Jadi kita yang masih di antara kita tuh kelas menengah atas atau menengah bawah itu kan menjadi perdebatan juga ya. Tapi yang pasti kita tuh kalau beli barang-barang mewah, misalnya makanan premium, daging atau ada nih ya wagyu, ada nih listnya ya. Itu akan kena gitu ya. Meskipun ya kita juga apresiasi untungnya ada soal kebijakan PPh badan, PPh final 0,5%, ini akhirnya diperpanjang. Itu bagus. Itu yang kita suka UMKM ya. gitu ya. Cuman kalau soal diskon iuran jaminan pekerjaan ya, lalu ya detail-detailnya masih banyak yang perlu kita cermati lah gitu. Itu juga yang cukup mengagetkan. Udah tinggal berapa hari nih efektif hari kerja di Desember, sedangkan pengusaha harus adaptasi sama kebijakan baru ini. Kebijakan apa yang perlu didetailkan lagi dan diwanti-wanti sama para pelaku pasar, Mbak? Sebenarnya dari paket kebijakan yang diumumkan tadi pagi. Oke. Sebenarnya udah ada sih ini listnya ya. Tadi juga ada di YouTube-nya Perekonomian RI ya, kalau nggak salah channel YouTube-nya ya. Jadi yang dikasih stimulus ada PPN DTP properti, lalu juga electric vehicle, kendaraan listrik itu juga dapat, listrik rumah tangga dapat, lalu bahan pokok tersebut juga dapat. Tapi sayangnya bahan pokok hanya dapat 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Oke. Lalu kalau untuk angka detailnya yang dapat tuh berapa banyak, yang pasti tuh dilimitin gitu, nggak semua dapat ya. Juga tersedia kapasitasnya hanya ada beda-beda nih, kayak minyak goreng. Misalnya tuh ada tersedia limit 175.000 ton per bulan gitu ya. Terigu ada nih 6,66 juta ton. Ya tinggal dibagi aja kira-kira berapa warga yang dapat. Kalau kita lihat sih, kita hitung sekilas nggak terlalu signifikan gitu ya. Sebenarnya kan baik lagi, ini golongan masyarakat menengah bawah, menengah atas tuh sejauh mana gitu. Iya. Gitu sih. Jadi ya IHSG kita udah hari ini terkepung sama sentimen negatif dari global. Lalu ada kejutan juga terkait kenaikan PPN yang pasti jadi. Lalu yang ketiga, nilai tukar kita balik lagi nih ke Rp16.000 per 1 US dollar. Dan ini yang menjadi penekan bagi sektor-sektor yang sensitif sama nilai tukar. Contohnya kayak teknologi dan properti kayak gitu. Bagaimana dengan neraca dagang yang hari ini juga diumumkan oleh BPS? Hari ini neraca dagang kita kembali surplus sudah 55 bulan berturut-turut kalau nggak salah. Dan melihat kinerja ekspor dan juga impor yang dicatatkan oleh Indonesia sepanjang bulan November ini, kemarin ini, dan diumumkan sama BPS tadi pagi juga, apa ada sentimen juga kah ke para pelaku pasar? Oke, sebenarnya itu ibarat embun ya di padang gurun koreksi IHSG hari ini. Tapi sayangnya memang itu suatu hal yang positif. Bahkan capaian surplus neraca dagang kita kan lebih baik daripada estimasi gitu ya. Tapi sentimen yang negatif itu lebih dominan di pasar hari ini. Jadi ya marketnya semua sektor, bahkan nih sampai penutupan IHSG hari ini semua kompak berada di zona merah gitu. Makin menjauh ya dari proyeksi Mbak Sheryl dan teman-teman di 7.500. Minggu lalu sudah achieve ya target kita. Sudah sampai 7.530, bahkan dilebihin 30 poin. Benar. Tapi kan kita juga akan melihat nanti sampai akhir tahun seperti apa ya, Mbak ya. Iya, tapi di bulan Desember itu sudah tercapai. Tetap positif ya. Anes, kejujuran yang sebenarnya saya nggak tahu. Dihitungnya itu apakah achieve targetnya itu pokoknya di bulan itu atau sampai akhir tahun? Misalnya waktu itu kan kita sebutkan di awal Desember. Di tanggal 2 Desember itu kan IHSG tuh koreksi ya. Koreksinya dalamnya kurang lebih seperti sekarang. Saat itu IHSG di closing di 7.041. Dan kita masih optimis tuh sama target IHSG kita di 7.500. Timernya angka tersebut akan dicapai paling tidak akhir
tahun. Tapi ternyata nggak sampai akhir tahun, hanya sampai tanggal 11 Desember hari Rabu itu sudah tercapai. Gitu. Jadi kita lihat target IHSG kita untuk 2024 lagi-lagi sudah tercapai. Selain dari bulan September yang bahkan all time high sampai 7.900. Dan lagi-lagi kita kedua kalinya kita lihat 7.500 itu masih level yang masuk akal. Sehingga kita sudah cukup happy ya dengan capaian target tersebut 2 kali. Bahkan dilebihin sampai ke 7.900 gitu ya. Memang kita sempat dari 7.900 kita naikin deh dikit ke 8.000 ya. Tapi kita lihat dengan kondisi yang penuh tantangan di pasar global maupun domestik, kita merevisi sehingga balik lagi ke target awal 7.500 dan sudah tercapai gitu. Oke. Mbak Sheryl, kalau dengan capaian IHSG hari ini per hari ini di level 7258 nih, kira-kira sampai akhir tahun apakah dia masih akan, mengingat ini udah masuk ke high season ya, betul. Udah pada orang liburan, bahkan udah mulai duluan cuti nih orang-orang buat belanja, buat liburan akhir tahun gitu-gitu. Apakah memang sentimennya akan lebih less likely untuk kembali hijau gitu, alias perdagangannya akan lebih apa istilahnya ya, lebih lesu gitu melihat kinerja IHSG-nya, apakah lebih turun lagi nanti? Harusnya kalau besok BI benar-benar menurunkan suku bunga 25 basis point, ada peluang yang positif untuk IHSG on the way lagi nih ke 7.500 sampai akhir tahun gitu ya. Tapi ternyata kalau BI nahan, apalagi ada komentar hawkish dari The Fed soal proyeksi pemangkasan suku bunganya di 2025. Nah, itu kita lihat kecenderungannya menguji level support 7.000-an lagi untuk IHSG. Oke, sampai ke 7.000-an ya? Yes. Mungkin nggak sampai ke awal bawah Desember. 7.000. Kelihatannya enggak. Ya? Karena secara valuasi lagi-lagi kita masih yang paling menarik di antara yang lain. Di antara indeks-indeks global di bursa regional, bursa Asia. Apalagi kalau dibandingin sama bursa Amerika yang udah amat sangat besar valuasinya, sangat mahal gitu. Alright, yang pasti dalam minggu ini atau paling nggak dalam 2-3 hari ke depan, IHSG akan diwarnai dengan banyak gejolak ya, sentimen, karena besok itu ada RDGBI. RDGBI besok tuh udah pengumuman ya? Oh, Rabu ya? Rabu. FOMC juga Rabu, tapi kayaknya duluan BI ya. FOMC-nya Rabu mulai, Kamis subuh keputusan. Ya. Jadi sepanjang minggu ini banyak nih roller coaster. Just brace yourself, guys. Betul. Ya pasti uang THR, mungkin ada yang dapat THR bulan Desember juga, bisa lebih wise ya dalam menaruhnya, karena memang marketnya juga lagi banyak wait and see ya Mbak. Mungkin bisa dibagi-bagi, nggak semuanya 100% di saham. Di investasiku kan bisa juga invest reksadana, lalu juga obligasi. Apalagi obligasi nih, mumpung suku bunganya tuh lagi tinggi-tingginya, belum dipotong lagi suku bunganya. Nah, itu justru peluang untuk pasar obligasi. Investasiku nggak ada rencana untuk menyusur ke pasar kripto juga Mbak. Sejauh ini kita belum, kita masih happy dengan 3 instrumen ini. Oke. Belum berarti bukan berarti enggak. Iya belum. Dong, nggak boleh bilang enggak. Iya benar-benar, belum. Baik. Karena itu tetap peluang ya, bisa dijadikan salah satu instrumen. Lagi happening banget sekarang kripto anyway. Betul. Alright, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Thank you Mbak Sheryl. Kapan Mbak Sheryl mau rencana libur panjangnya? Sesuai tanggal merah. Sesuai tanggal merah. Oh gitu. Sama kayak ini ya, teman-teman dari NTMC juga. Gaspol terus sampai akhir. Kita bahkan 31-nya tuh masih bukan tanggal merah loh. 31-nya tuh bukan di weekend juga ya. 31 itu di weekdays. Jadi hari Rabu. Iya, jadi jangan kaget nanti ngelihat tanggal 31 udah akhir tahun, orang-orang masih pada kerja gitu. Seperti benar. Yang di sini. Sorry aku libur. Aku libur. Pulang kampung dia soalnya. Pakai Zoom bisa kan? Tetap ada bekerjanya ya walaupun jauh. Ada sih WFH-nya bawa laptop saya kok, memang benar. Oke, terima kasih juga buat tiket semua. But don't go anywhere. Itu tadi adalah akhir dari market review, karena abis ini masih ada sesi lainnya. Ya kan Cet? Betul, makanya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.